Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang titrasi permanganometri ya. Kita baca dulu soalnya. Pada suatu titrasi permanganometri, penentuan kadar suatu sampel sebanyak 16,42 ml larutan KMNO4 ya, 0,1327 molaritasnya diperlukan untuk mengoksidasi 20 ml sampel larutan FeSO4 dalam suasana asam. Berapa kadar FeSO4 dalam gram per liter ya? Jadi yang pertama-tama kita lihat di sini ada dua jenis larutan, ada KMNO4 dan FeSO4. Itu dicampurkan. Kemudian yang ditanya itu adalah kadar dari FeSO4 dalam gram per liter. Jadi karena ini titrasi permanganometri ya, ini melibatkan reaksi redoks ya. Jadi dalam reaksi redoks ini kita setarakan dulu reaksinya ya. Jadi penyelesaiannya adalah pada tahap pertama itu kan kita tahu kalau FeSO4 ini kan turun jadi Fe2+ dan SO4 2-. Kalau ini juga K+ MnO4-. Jadi kita yang libatkan itu adalah unsur yang mengalami perubahan belok saja. Jadi kita libatkan, kita jadikan ion dia ya, Fe2+ itu ini ya, Fe2+ itu direaksikan dengan MnO4- ya, kemudian berubah menjadi itu Fe3+ ya, dalam suasana asam Fe2+ akan menjadi Fe3+, kemudian ditambah dengan Mn2+ ya. Nah, MnO4- dia akan berubah menjadi Mn2+. Nah, ini kita setarakan dengan metode Bilox aja ya, dengan metode Bilox ya. Jadi ada metode setengah reaksi dan ada metode Bilox. Kita pakainya metode Bilox aja biar cepat. Jadi Fe2+ jadi Fe3+, ini terjadi perubahan Bilox di sini +2 ya. Kemudian di sini itu adalah +3 ya. Jadi terjadi perubahan sebanyak 1 ya. Kemudian Mn di sini berubah berapa? 5 ya. 7 ya, merubah dia Biloxnya itu +7 ya. Kemudian dia berubah menjadi di sini itu adalah +2 ya. Jadi 7 + 2 itu berubah sebanyak 5. Nah, kemudian dikali silang 1 ini dikali dengan 5 dikali 1 dan 1 ini dikali dengan 5 yang ini. Nah, karena dikali 5 berarti letakkan di sini 5, di sini 5. Ini karena dikali 1 maka di sini 1 dan 1 ya. Jadi kalau 1 itu tidak nampak ya. Nah, karena sudah setara, ini udah dapat koefisiennya 5 Fe2+ tambah MnO4- menjadi 5 Fe3+ tambah Mn2+. Nah, jadi kita bisa cari ini sekarang. Jadi kita cari dulu mol dari KMNO4. KMNO4 bisa kita cari mol karena diketahui molar dan volume. Ayo, rumusnya apa? Mencari mol dari KMNO4 atau MnO4- ya. Kalau kita kembalikan ke asalnya ini KMNO4. Nah, sama dengan molar dikali volume sama dengan 0,1327 dikali 16,42 itu kita peroleh 2,17 ya, 2,179. Ini karena kita pakainya mililiter, maka dapatnya di sini itu milimol ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat seperti ini kita bisa cari kalau MnO4 itu koefisiennya 1 itu kita peroleh 2,179, maka kalau FeSO4 ya, di sini kan Fe ini kan Biloxnya +2 ya. Nah, jadi makanya kita pakai ini. Jadi 5 Fe2+ ini juga berapa nih volumenya molnya ya, karena koefisiennya 5, maka mol dari Fe2+ atau FeSO4 ya sama dengan adalah koefisien Fe per koefisien dari KMNO4 dikali mol dari KMNO4 2,179 sama dengan adalah 10,9 milimol. Atau kalau kita pakai rumus koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui gitu ya.
Kemudian kita udah dapat molnya, kita bisa langsung ubah ke masanya, massa Fe. Massa Fe adalah berarti massa, untuk mencari massa, molnya dikali dengan mR atau AR ya. Kalau di sini molnya dikali AR, molnya adalah 10,9 dikali AR. Fe itu, oh ya, Fe yang digunakan di sini adalah Fe 2+ kan. Jadi kita kembalikan ke senyawanya, kita pakai mR dari FeSO4 ya. FeSO4 berapa? MR-nya kita buat di sini aja, MR FeSO4 itu bisa dicari, nanti dapatnya itu 152 ya. Jadi ArFe tambah ArS tambah ArO dikali 4, dapatnya 152 dikali 152 sama dengan 1000 ya, 1656 ya, miligram, karena milimol kita ubah ke gram, dapatnya 1,656 gram. Nah, sudah dapat dalam gram, maka kita perkan dengan volumenya. Volumenya tadi diketahui di soal, itu ada 20 mili. Nah, ini diubah ke liter. Maka kadar dari FeSO4 itu sama dengan adalah massa per dari volumenya ya. Maka masanya itu ada 1,656 dibagi ini 20 mili ini dibagi dengan 1000 ya, jadikan ke liter, 20 bagi 1000. Jadi 1,656 dikali 1000 per 20, dapatnya itu adalah 82,8 gram per liter gitu ya. Nah, kalau misalnya belum mengerti bisa diulang-ulang lagi videonya supaya lebih mengerti. Oke, selanjutnya kita ada titrasi iodometri ya. Kita baca dulu soalnya. Sebanyak 0,5 gram cuplikan yang mengandung kalium iodat dianalisis dengan melakukan titrasi iodometri. Pada proses ini, ion iodat direduksi dengan penambahan kalium iodida berlebih. Hasil reaksi antara IO3- dan I- adalah I2. Iodin yang dihasilkan dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat Na2S2O3 0,15 molar. Selama titrasi, I2 direduksi dengan S2O32- yang teroksidasi menjadi S4O62-. Jika 40 mili natrium tiosulfat diperlukan, berapa persen kalium iodat dalam cuplikan? Nah, ini dibilang iodometri jelas karena ada iodatnya ya. Jadi makanya dikatakan titrasi iodometri ya. Jadi titrasi ini sesuai dengan senyawa yang digunakannya. Jadi di sini ada beberapa senyawa yang digunakan. Yang pertama itu ada KiO3, itu dianalisis dengan iodometri. Pada proses ini ion iodat direduksi dengan penambahan kalium iodida. Nah, kalium iodat ini itu direaksikan dengan kalium iodida yang ini. Kemudian menghasilkan produk dia I2. I2 ini direaksikan kembali dengan tiosulfat gitu ya jalurnya. Nah, yang ditanya adalah persentase si kalium iodat yang di awal ini. Yang di awal ini berapa persentasenya dalam si cuplikan 0,5 gram. Nah, kalau dikatakan cuplikan berarti itu tidak murni semuanya KiO3. Dia ada berapa persen ada dalam itu. Jadi nggak semuanya 0,5 gram. Jadi makanya disuruh cari massa KiO3 supaya kita bisa mencari persentase yang ada dalam cuplikan itu gitu ya. Jadi pertama-tama karena ini sama ya redox juga, kita perlu buat reaksi redoksnya terlebih dahulu. Jadi kita buat ionisasinya dulu. Jadi ada yang pertama itu KiO3. Itu kalau di ionisasi itu kan jadi 3K+ ya, IO3-. Kemudian ada kalium iodida ini ya, kalium iodida ini dia. Itu kalau di ionisasi itu jadi K+ tambah I- ya. Kemudian ada natrium tiosulfat, jadi Na2S2O3 itu diionisasi jadi Na+, 2Na+ tambah S2O3 2- ya. Kan udah dapat nih kita reaksikan setengah-setengah ionnya ini untuk disetarakan koefisiennya. Jadi yang pertama itu ada IO3- kita reaksikan dengan I- ya. Ini kan proses ini ion iodat direduksi dengan penambahan kalium iodida ya. Kita buat dulu. Jadi yang pertama itu ada IO3- ditambah I-
menjadi I2 ya. Nih kan dikatakan IO3- dan I- adalah I2. Jadi menghasilkan I2 dia. Jadi ini adalah reaksi. Kalau dari kiri dua senyawa menjadi satu senyawa, itu dinamakan adalah konproporsionasi ya. Jadi bukan disproporsionasi. Jadi kalau 2 jadi 1 itu namanya dari 2 senyawa di kiri itu jadi 1 senyawa di kanan, itu namanya konproporsionasi ya. Sebaliknya kalau dari satu di kanan, satu jadi 2, itu namanya baru disproporsionasi ya. Jadi kalau 1 jadi 2 itu disproporsionasi, kalau 2 jadi 1 itu konproporsionasi. Jadi ini adalah reaksi konproporsionasi ya. Kita setarakan ya. Jadi I di sini itu punya bilox berapa? Coba dihitung, coba punya bilox berapa? I di sini itu plus 5. I di sini 0 ya, karena unsur bebas. Plus 5 ke 0 itu punya 5 perubahan. Jadi I di sini itu min 1 ke 0 ya, ini 0 juga. Itu punya perubahannya 1. Jadi dikali silang, ini 1 dikali 5 ya. Jadi di sininya ini di 5 ya. Kalau dikali 5 di bawah, di sini juga dikali 5 ya. Kemudian ini kan dikali 1 ya dengan yang yang di bawah. Jadi ini kali 1. Ini juga dikali 1 ya. Nah, kemudian udah setara belum ya? Ini I-nya 5, 10. Nah, kalau untuk ini mesti menyesuaikan kan tadi ini dikali 5, ini juga dikali 1. Jadi ini menyesuaikan yang kanan ini supaya sama dengan kiri dan kanan. Jadi kita buatnya ini berapa ini supaya sama. Ini 5 tambah 1 sudah 6. Jadi ini 2 kali berapa supaya 6. Kita buat dia 3, berarti ya 2 kali 3 6 ya. Supaya setara kiri dan kanan. Nah, 3I2 menghasilkannya. Jadi sekarang udah setara, kita langsung aja cari reaksi selanjutnya. Jadi dari I2 itu direaksikan kembali dengan, nah ini N2S2O3, ionnya adalah S2O3 direaksikan lagi dengan S2O3 itu menghasilkan katanya S4O6- ya. S4O6- ini I2 ini jadi I- kembali ya. Ya, gini. Nah, ini kita setarakan. Ini di sini 2 ya. Ini di sini 2 I- ya. Nah, kemudian kita bisa langsung cari ini mol, karena udah sampai tahap terakhir. Kita bisa cari mol dari S2O3. Kenapa mol S2O3 dulu? Karena dia yang paling lengkap ya. Di sini ada molarnya dan ada volumenya. Jadi N-nya M dikali V sama dengan 0,15 dikali 40 mili ya. Ini mili, jadi kita dapatnya milimol ya. Milimol. Jadi kita dapat 6 milimol. 6 milimol untuk S2O3. Nah, sekarang dari 6 milimol ini S2O3 berapa mol dari I2? Kalau koefisiennya 2 6 milimol, kalau koefisiennya 1 maka I2 adalah, untuk dapat molnya, koefisien I2 per koefisien S2O3 dikali 6 milimol, dapatnya 3 milimol ya. Kemudian dari I2 ini kan, jadi kalau di sini I2 ini 3 milimol, I2 ini juga 3 milimol walaupun koefisiennya berbeda karena I2 yang sama. Jadi kalau di sini 3 milimol, maka berapa IO3-? Koefisiennya 1 ya. Maka IO3- sama dengan koefisien IO3- per koefisien yang diketahui itu 3 dikali 3 milimol. Dapatnya adalah 1 milimol. Nah, 1 milimol ini kita bisa cari
massa ya, massa dari IO3-, massanya berarti mol dikali mR ya. Maka ini kembalikan ke mR semulanya, jadi KIO3-, maka kita dapat adalah 1 dikali 214 ya. Ini MR KIO3- ya, KIO3 ya. Jadi kembalikan ke senyawa asalnya, jadi dapat 214 mg atau 0,214 ya gram ya. Nah, udah dapat gram dari KIO3. Kita bisa cari persentase KIO3 dalam cuplikan ya. Jadi di sini kita cari persentase KIO3 dalam cuplikan. Cuplikan sama dengan massa KIO3, massa KIO3 per massa total, yaitu massa si cuplikan. Cuplikan kali 100% ya. Kali 100% sama dengan 0,214 per massa cuplikan ini ya, di atas ini dia 0,5 sama dengan 42 kali 100 ya, kali 100% ya, dapatnya 42,8% ya. Gitu ya. Sekarang kita akan membahas tentang titrasi di kromatometri ya. Sekarang kita pakai krom ya, yang pastinya ada kromatnya. Di sini kita menggunakan Cr2O7. Ya, kita baca dulu soalnya ya. Pada penentuan konsentrasi ion besi 2 dalam suatu sampel larutan dilakukan titrasi dengan menggunakan ion dikromat. Ya, makanya dikatakan dikromatometri. Oksidasi 25 mili itu Fe2+ memerlukan 26 mili K2Cr2O7 0,025 m dalam suasana asam. Berapakah konsentrasi Fe dalam sampel? Nah, sama ini kayak sebelum-sebelumnya. Jadi kita pakai reaksi redoks dulu, kita setarakan, kita buat penyelesaian. Jadi ini ada besi 2+ ya. Jadi K2Cr2O7 ini kita ionisasikan jadi 2K+ tambah Cr2O7 2-. Nah, jadi kita reaksikan besi 2+ ditambah dengan kromatnya Cr2O7 2- itu katanya itu akan menghasilkan apa di sini? Nah, di sini nggak dibilang ya. Jadi kalau dalam suasana asam Cr2O7 ini akan menjadi Cr3+ dan Fe2+ itu akan jadi Fe3+ ya. Kita setarakan nih. Jadi Fe ini berubah menjadi Fe ini ya. Ya. Jadi dari +2 itu berubah jadi +3 ya. Kemudian Cr di sini itu berapa? 6 ya, karena ada 2 jadi 6 dikali 2 jadi 12 ya. 12 6 kali 2 ya. Berubah jadi +3 ya. +3 dikali 2 nih ya. Nah, jadi perubahannya itu ada ini sebelum, jangan kita buat dulu 2, kita buat aja ini 6 ya. 6 nggak usah dikali dulu, 6. Jadi 6 dikali 2 kita buat ya. 6 dikali 2. Jadi 6 dikali 2 berubah menjadi 3. Ini kita setarakan. Ini Cr2 di sini, ini 2 Cr. Jadi 2 kali 3 juga 3 kali 2 juga 6. Jadi 6 kali 2 12, ke 6 ini itu berubah sebanyak 6. Jadi 2 ke 3 itu berubah sebanyak 1, dikali silang 1 kali 6 dan 6 kali 1. Jadi 1 dikali 6 ini 6, ini 6. Ini 6 dikali 1 ini 1, ini tetap 2, jadi ya 2 kali 1 2.
Udah dapat. Jadi kita cari mol dari K2CR2O7 karena dia yang lengkap diketahui ya. Jadi mol K2CR2O7 itu adalah M dikali V sama dengan 0,025 dikali 26 sama dengan 26 mili ya, dapatnya milimol 0,65 milimol ya. Kita bisa dapat mol dari Fe2+ adalah, jadi kalau koefisiennya 1 itu di sini itu 0,65, kalau 6 koefisien Fe per koefisien diketahui Cr2O7 dikali mol diketahui Cr2O7 0,65, dapatnya berapa dapatnya? 3,9 milimol ya. Udah dapat mol dari Fe2+, maka kita bisa cari molaritasnya nih. Molaritas sama dengan N per V. Molaritasnya 3,9 dibagi dengan berapa? 25 mili ya. Dapatnya adalah ini milimol per mililiter. Jadi dapatnya nanti dalam molaritas 0,156 molar gitu ya.